Iran baru saja memamerkan armada kapal cepatnya di hadapan dunia, dan militer Amerika Serikat langsung respons tanpa perlu pidato panjang. Mereka memamerkan jet tempur, helikopter, kapal, dan sistem pengawasan yang bisa mengubah kawanan itu menjadi sasaran. Bahkan sebelum mereka mendekati kapal-kapal Amerika pada hari Senin 11 Mei 2026. Ketegangan meningkat karena citra satelit dan laporan pemantauan menunjukkan lebih dari 130 kapal cepat yang terkait dengan Garda Revolusi Islam dalam formasi terkoordinasi di wilayah Selat Hormuz. Sementara Washington menegaskan bahwa Teheran mungkin bisa mencoba mengintimidasi dengan jumlah, tetapi sekarang juga telah mengungkapkan di mana ancamannya berada. Pergerakan itu bukanlah parade biasa. Kapal-kapal itu muncul dalam kelompok besar di dekat wilayah pesisir yang digunakan oleh struktur Angkatan Laut Iran. Dalam demonstrasi yang dirancang untuk menunjukkan bahwa Garda Revolusi masih memiliki kemampuan tekanan di laut, Garda Revolusi mengandalkan kapal-kapal cepat ini karena mereka cepat, kecil, dan dapat beroperasi dengan taktik kawanan. Idenya sederhana, maju dalam jumlah besar, membingungkan radar, membagi perhatian kapal-kapal, dan mencoba membuka celah terhadap kapal-kapal yang lebih besar. Jenis taktik seperti ini membuat khawatir angkatan laut manapun, karena tidak hanya bergantung pada kekuatan besar, tetapi juga pada kecepatan, kejutan, pendekatan dari samping, dan serangan yang terkoordinasi. Laporan terbaru dari Reuters sudah menunjukkan bahwa kapal cepat Iran dapat membawa senapan mesin berat, roket, dan dalam beberapa kasus rudal untuk menyerang kapal. Apa yang membuat kapal-kapal kecil ini menjadi ancaman nyata terhadap kapal dagang dan kapal militer? Tanggapan dari Amerika Serikat datang di bidang yang paling berat, pengawasan, kekuatan udara, dan kekuatan angkatan laut. Salah satu contoh nyata yang cocok dengan poin ini adalah keterlibatan A-10 Thunderbolt II dalam misi patroli, melewati kapal cepat Iran di Selat Hormuz pada Maret 2026. Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Duncan menyatakan dalam konferensi pers bahwa A-10 sedang bertempur dan beroperasi melawan kapal cepat Iran di wilayah tersebut dengan tugas memburu dan menghancurkan kapal serang yang mengancam lalu lintas maritim dan kapal militer. Detail ini penting karena A-10 diciptakan sebagai pesawat dukungan udara dekat untuk melawan kendaraan lapis baja. Namun, meriam 30 mm-nya kecepatan serangnya yang rendah dan kemampuannya untuk bertahan lebih lama di atas area membuatnya berguna melawan target kecil, cepat, dan terbuka di atas air. Ini bukan senjata yang dibuat untuk pidato politik. Ini adalah platform yang dibuat untuk menembak ke arah target yang terlihat. Dan inilah tepatnya alasan mengapa pengungkapan kapal cepat Iran bisa berbalik melawan Teheran. Ketika ratusan kapal muncul berkumpul, mereka tidak lagi menjadi kejutan dan berubah menjadi massa yang dapat dideteksi. Logika ini sudah pernah terlihat di Teluk pada tahun 1991 ketika Angkatan Laut Irak mencoba melarikan diri ke Iran selama Perang Teluk dan akhirnya dihancurkan dalam pertempuran Bubian oleh pesawat dan kekuatan Angkatan Laut Koalisi menurut catatan Komando Sejarah dan Warisan Angkatan Laut Amerika Serikat hingga 2 Februari 1991. Semua kapal Irak yang mampu meluncurkan rudal sudah dihancurkan, dan kekuatan Angkatan Laut Irak tidak lagi mampu bertempur. Perbedaannya sekarang adalah Amerika Serikat menempatkan A-10 langsung dalam peran sebagai pemburu kapal kecil di Selat Hormuz, tepatnya melawan jenis ancaman yang coba ditunjukkan oleh Garda Revolusi sebagai andalan bagi Iran. Gambar kapal cepat itu berusaha menunjukkan kekuatan kepada Washington. Gambar yang sama menunjukkan target yang bisa dipantau oleh radar, satelit, drone, dan pesawat bersenjata, bahkan sebelum mereka mendekati kapal Amerika. Gambar kapal cepat itu tidak hanya berbicara kepada Washington, tapi juga kepada rakyat Iran, sekutu regional, dan para pembeli minyak yang mengamati setiap pergerakan di jalur laut. Masalah bagi Iran adalah bahwa propaganda juga membocorkan informasi. Satu hal adalah menyembunyikan kapal-kapal kecil di teluk, pelabuhan, dan daerah pesisir. Hal lain adalah memamerkan formasi besar. Di saat pengawasan yang ketat, satelit, drone, pesawat patroli, dan sensor angkatan laut dapat mengubah exposure ini menjadi peta ancaman. Disinilah gerakan Iran kehilangan sebagian dampaknya. Garda Revolusi ingin menunjukkan taring, tapi juga memperlihatkan posisi, pola, dan niat mereka.
Kekuatan Iran dalam kapal cepat justru lahir dari kesulitan menghadapi Amerika Serikat dalam pertempuran laut konvensional. Sebuah kapal besar membutuhkan pembangunan yang mahal, kru yang terlatih, pertahanan udara, perawatan yang berat, dan perlindungan yang terus-menerus. Sebuah kapal cepat membutuhkan infrastruktur yang lebih sedikit dan dapat disebar dalam jumlah besar. Karena itu, Garda Revolusi berinvestasi pada model ini. Bukan untuk memenangkan perang laut terbuka melawan Angkatan Laut Amerika, tetapi untuk menimbulkan biaya, ketakutan, dan ketidakpastian. Namun, Amerika Serikat juga memahami permainan ini. Angkatan Laut Amerika tidak melihat kapal-kapal cepat itu sebagai perahu kecil biasa, tetapi sebagai bagian dari doktrin saturasi. Oleh karena itu, tanggapannya melibatkan beberapa lapisan. Yang pertama adalah mengidentifikasi di mana mereka berada. Yang kedua adalah memantau pergerakannya. Yang ketiga adalah membedakan kapal sipil dari kapal bersenjata. Dan yang keempat adalah menempatkan pesawat serta kapal dalam posisi siap bereaksi. Ini bukan hanya soal menembak kapal, tapi juga memutus koordinasi serbuan berkelompok itu. Inilah yang membuat situasinya menjadi sangat sensitif. Jika sebuah perahu mendekat sendirian, responsnya bisa bersifat lokal. Namun, jika puluhan perahu bergerak bersama, situasinya menjadi berbeda. Sejarah telah menunjukkan bahwa kapal-kapal kecil bisa menimbulkan dampak besar ketika digunakan melawan kekuatan yang jauh lebih besar. Pada tahun 2000, serangan terhadap kapal perusak Amerika USS Cole di pelabuhan Aden, Yaman, menewaskan 17 tentara Amerika. Dan hal itu sangat memengaruhi persepsi Amerika Serikat terhadap ancaman asimetris di laut. Itu bukanlah pertempuran laut tradisional, melainkan serangan menggunakan kapal kecil terhadap kapal perang yang kuat. Dan dampaknya menunjukkan bahwa ukuran tidak menghilangkan kerentanan ketika ada pendekatan, kejutan, dan kegagalan keamanan. Sejak saat itu, doktrin Amerika mulai memberi perhatian yang jauh lebih besar pada ancaman permukaan kecil, terutama di wilayah sempit, pelabuhan, jalur perdagangan, dan area di mana kapal sipil dan militer bercampur. Negara-negara lain juga memahami bahwa kapal kecil, drone, dan taktik kawanan dapat menekan rival yang lebih kuat. Tiongkok menggunakan kapal penjaga pantai dan milisi maritim di Laut Cina Selatan untuk mengepung wilayah sengketa, mendorong lawan, dan menciptakan keadaan baru di laut. Tanpa mendeklarasikan perang terbuka, kelompok Houthi di Yaman mulai menggunakan rudal, drone, dan kapal bermuatan bahan peledak untuk mengancam kapal-kapal di Laut Merah, memaksa Angkatan Laut Barat untuk terus hadir di wilayah tersebut. Rusia dan Ukraina juga menunjukkan di Laut Hitam bahwa platform yang lebih kecil, drone laut, dan serangan asimetris dapat mengubah perhitungan armada yang lebih besar. Perbedaannya sekarang adalah Iran sedang memamerkan logika ini di hadapan angkatan laut terkuat di dunia. Di jalur yang dilalui, porsi penting dari perdagangan energi global. Ratusan kapal cepat mungkin terlihat menakutkan di gambar, tetapi mereka tidak beroperasi sendirian. Mereka membutuhkan bahan bakar, komunikasi, komando, perlindungan di pesisir, data lokasi, dan koordinasi. Jika salah satu dari bagian-bagian ini gagal, kawanan tersebut kehilangan kekuatannya. Jika mereka maju menyerang kapal dagang atau militer, mereka memasuki zona di mana Amerika Serikat telah menunjukkan bahwa mereka siap untuk merespons. Saya Milson Alves News, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir, lihatlah komentar-komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas. Milson Alves.